Aneh lokasi ini. Astagfirullahaladzim. Ush. Astagfirullahaladzim. 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 Kalau belum tidur minta tolong mas ya, jemput di jembatan kembar mas, minta tolong mas.
Oke teman-teman, kita ngopi lagi bareng-bareng ya. Sini yuk seruput lagi kopinya. Aduh. Oke teman-teman, sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Darman Penjelajah. Aduh. Oke teman-teman, malam ini kita ada di suatu lokasi yang cukup angker dan juga horornya luar biasa. Dan alhamdulillah banget kita malam ini dikasih kesempatan buat camping lagi, buat ngonten malam ini ya teman-teman ya. Intinya kita bisa ketemu lagi itu udah alhamdulillah banget, itu udah anugerah terbesar teman-teman. Dikaruniai hujan gerimis juga, ini yang menambah pesan mistisnya luar biasa. Jadi teman-teman, aku mau sedikit cerita tentang histori lokasi ini, sedikit aja aku kulik buat kalian teman-teman. Jadi kenapa aku camping di sini? Tentunya lokasi ini bukan sembarang lokasi, yang dimana lokasi ini tuh sebenarnya tuh ini lahan punya warga teman-teman, punya masyarakat kampung sekitar sini ya, salah satunya lah ya teman-teman ya. Jadi kenapa aku camping di sini? Di sini ada pengecualian teman-teman. Kenapa aku ngambil campingnya di lahan ini dan aku udah minta izin. Dan sebenarnya bukan minta izinnya, itu emang aku direkomendasiin, dimintain tolong sama yang punya lahan coba nge-camp di sini. Dia pengen tahu reaksi aku camping di sini karena ada suatu cerita yang pokoknya kalau diceritain bener-bener gak masuk akal teman-teman. Dan ini teman-teman, lokasi ini, lahan ini sebenarnya tuh cari orang buat kerja gitu loh. Ini udah beberapa kali orang kerja di sini teman-teman. Ini nggak betah dan mendapat gangguan fisik dari makhluk halus yang nggak kasat mata, dan itu gangguannya nggak main-main, bisa bikin nyampe orang meriang coy. Jadi kejadian yang pertama itu diawali sama penebang kayu. Apa itu? Kerusak tak kira ular. Kejadian pertama dialami sama seorang penebang kayu yang waktu itu dia menebang kayu di sekitaran sini teman-teman. Itu kan mereka nebang kondisi agak-agak hujan gerimis gitu loh. Jadi kerjanya nanggung, mau nggak mau ya akhirnya mereka digas sampai larut, agak-agak malaman dikit gitu loh, sampai lewat maghrib gitu. Nah itu singkat cerita mereka ngalamin, 2 orang ngalamin kesurupan teman-teman. 2 orang ngalamin kesurupan, dan yang lain diantaranya itu ada yang kayak didorong, intinya main fisik teman-teman, kayak didorong, ada yang kayak ditampar gitu teman-teman, cepak, pokoknya benar-benar kayak tampar mukanya gitu loh. Nah ini satu yang paling ngalamin kejadian luar biasa itu, 1 orang teman-teman itu yang katanya tuh itu kan lagi buang air kecil, dia tuh kan orang sekitar 40 tahunan lah, itu lagi buang air kecil teman-teman. Itu badannya, ini aku percaya nggak percaya teman-teman, itu badannya keangkat nyampe hampir setengah meter dari tanah, keangkat gitu loh. Itu menurut aku tuh luar biasa banget gitu. Kok bisa nyampe keangkat begitu, berarti kan ada energi yang luar biasa kuat, bisa ngangkat orang gitu. Itu tapi aku ini masih katanya teman-teman ya. Itu terjadi sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu. Nah, untuk orang yang kerja di sini ini nyampe resign teman-teman. Ini kan ada yang punya warga kampung sini kan, ini ada sekitar 2 hektar. Jadi itu disewain teman-teman, disewain 1 bulan itu 2 hektar itu disewain 2 juta rupiah buat orang yang mau kerja di sini, disewain. Nah itu sebenarnya murah, penghasilan juga sesuai gitu loh, karena ini getahnya di sini agak lumayan banyak. Tapi ini udah sekitar 6 bulan nganggur gitu. Kok 6 bulan, 9 bulanan teman-teman. Itu waktu itu yang orang nebang kayu itu udah nggak ada yang kerja lagi, udah 9 bulan, makanya udah kayak nggak keurus begini teman-teman. Nah itu mengalami kejadian aneh luar biasa, yang pokoknya tuh ya itu yang tak bilang tadi, ada yang kesurupan, ada yang kayak ditarik nyampe jatuh segala macam. Dan itu sering juga yang kerja di sini itu beberapa kali ngelihat sosok kayak orang, tapi besarnya tingginya 4 meter, dan itu besar banget badannya katanya. Itu matanya merah nyala, sempet kelihatan secara langsung, karena itu yang
kerja di sini kan pakai senter tuh, agak-agak malaman dikit, itu sekitar jam 3 subuhan teman-teman, bukan malam sih ya, subuh ya. Itu pakai senter kepala itu tuh kesorot teman-teman. Pokoknya banyak banget ini tawon, kenapa sih? Jadi kayak gitu teman-teman ya, historinya ini nggak tahan lagi nih tawon ini. Udah mau keentup, untung langsung tak geplek ini nih. Jadi kayak gitu teman-teman. Sebenarnya banyak banget, masih banyak histori-histori yang mau tak ceritain, tapi ya kita ambil sedikit aja ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada suara dari belakang tenda teman-teman. Tadi itu lampunya gerak-gerak sendiri, itu nggak tahu. Astagfirullah, suara apa tadi? Nggak tahu saya teman-teman. Suara aneh apa tadi itu? Dari sini, dari dalam semak-semak sini. Hei, shh. Kalau hewan dia harusnya kabur itu kalau dilempar kayu. Nggak tahu apaan tuh barusan. Keras banget lagi. Kaget aku. Ini lahannya 2 hektar saya. Ini yang 1 hektar, ini yang 1 hektar lagi yang tempat kita camping ini teman-teman. Lokasinya yang disewain ini. Yang kalau yang ini udah agak lama banget, ini udah nggak keurus. Tadi tuh loh aku bingung suara apa itu. Kalau karuan hewan gitu enak. Oke, seperti biasa kita bikin 2 biar kenyang.
Oke teman-teman, kita makan seadanya dulu malam ini. Yang penting bisa buat mengganjal perut di malam-malam yang apa ya, yang mencekam ini coy. Yuk kita gaskan. Tuh masih ada asap-asapnya tuh, lihat tuh. uh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aneh banget teman-teman. Ini aneh, menurut saya ini aneh banget. Ini cuaca kayak masih gerimis-gerimis gini. Ini nggak tahu kupingku yang salah dengar apa gimana. Ada kayak orang lebih dari satu orang itu ngoceh-ngoceh terus dari tadi itu. Kayak ngoceh-ngoceh, kayak ngobrol gitu loh, kayak ngeweng, cuman nggak tahu ngomong apaan gitu. Kedengarannya, nah aku denger ini suara orang, kayak suara orang gitu. Cuman bahasa yang mereka omongin tuh aku nggak ngerti apaan. Ngobrol teman-teman, cuman nggak tahu apa yang diobrolin tuh. Kayak kalimatnya tuh aku nggak ngerti ngomong apaan gitu. Denger nggak? Woi. Eh. Tadi kan dengar nggak teman-teman? Suara tadi di belakang tenda. Apa itu? Tak kirain muka. Kaget aku. Siapa itu? Wih, Jabang bayi. Hei, woi. Suara ketawa melengking teman-teman, cekikikan. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kaget, tak kirain apa ini putih-putih coy. Pohon. Kampret. Jelas banget teman-teman tadi kan, denger kan? Harusnya kedengeran. Kalau mungkin suaranya kurang keras, coba kalian volumenya teman-teman dikuatin dikit coba. Jelas banget tadi. Dari area sekitar sini tadi. Nggak tahu apaan, kayak nggak tahu hewan, burung, entah burung apa gimana, aku nggak tahu juga, belum bisa mengklaim juga.
Tadi tuh suara suara cekikikan tadi melengking banget teman-teman. Burung kok kayak gitu suaranya, nggak yakin aku. Ini nggak ada nggak ada jalan teman-teman. Aku mau masuk ke sana tuh loh. Aneh banget. Tuh tadi di belakang tenda ada kayak suara suara nggak tahu suara apa, suara aneh. Itu teman-teman di sebelah yang rimbun itu tadi nggak tahu apaan itu, kayak ketawa melengking dan cekakaan gitu, keras banget. Cuman begitu dicek ya nggak ada apa-apa gitu, cuman merinding doang, sama sama ada bau apa namanya tuh, apa teman-teman ya kalau baunya itu ya, kayak bau dupa. Kalian tahu dupa nggak? Dupa dikasih menyan plus kayak bunga Kamboja gitu loh. Itu kecium agak nggak enak, cuman baunya wangi temen, baunya wangi, cuman bikin bikin mual teman-teman. Wangi baunya emang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu tadi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa tadi barusan? Aduh, dan sandung, dangkrik. La ilah. Astagfirullah. Nggak tahu teman-teman tadi apaan. Ada yang deket. Nah, aneh lokasi ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang masuk tenda teman-teman. Ush. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kampret. Gak beres coy. Dengerin tuh suaranya tuh. Apa itu masuk tenda itu? Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa ke tenda lagi, nggak bisa. Bahaya. Astagfirullahaladzim. Nggak. Aduh, kita tinggal tendanya, nggak beres. Tenda kita tinggal coy. Aduh, kacau coy. Kita telepon dulu, nggak beres tuh lokasi, kita nggak bisa balik lagi. Aduh, nggak diangkat pula. Duh. Mas, tolong ini. Kalau belum tidur minta tolong Mas ya. Jemput di jembatan kembar Mas. Minta tolong Mas. Tak tunggu di situ kalau belum tidur Mas ya. Minta tolong. Tadi teman-teman waktu aku explore itu nggak tahu itu kayak ada yang masuk ke dalam tenda, nggak tahu hewan apa gimana itu suaranya. Dia ngeluarin suara aneh, ngeluarin suara ngeri coy. Ini kita udah agak jauh banget dari tenda itu, kayaknya mungkin tenda tak ambil besok aja. Ini aku sambil nunggu jemputan, aku mau ke jembatan dulu buat nunggu jemputannya, nggak beres. Daripada nanti kenapa-napa malah susah kan. Oke lah teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ini ya gitulah ya, pokoknya lah ya, nggak tau lah. Semasem.